Halo, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Azril dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tentang teks cerita sejarah. Jadi, yang pertama, apa sih itu teks cerita sejarah? Teks cerita sejarah biasanya mengandung unsur-unsur sejarah atau bisa dibilang narasi yang membawa nama-nama sejarah. Bahkan biasanya di teks cerita sejarah terdapat unsur-unsur legenda atau mitos-mitos dan lainnya. Nah, kalau begitu, memang apa aja sih ciri-ciri teks sejarah? Nah, yang pertama, teks sejarah biasanya berlatar belakang dari cerita sejarah, atau bisa dibilang menampilkan latar belakang masa lalu. Yang kedua, disajikan secara kronologis. Dan yang ketiga, isinya berupa fakta atau fiksi. Ciri yang keempat, biasanya menggunakan konjungsi temporal. Tahukah kamu teks cerita sejarah itu dibagi dua? Apa aja sih? Nah, yang pertama, biasanya teks cerita sejarah itu berdasarkan apa yang ada kenyataannya berdasarkan sejarah. Dan yang kedua, biasanya fiksi. Biasanya setiap cerita pasti mempunyai struktur. Nah, teks cerita sejarah juga memiliki struktur. Antara lain yang pertama, abstrak, orientasi, komplikasi, klimaks, resolusi, dan yang terakhir ada koda. Memang apa sih fungsinya teks cerita sejarah ini dibuat? Nah, buat fungsinya sendiri ada 4. Yang pertama ada rekreatif, lalu inspiratif, selanjutnya instruktif, dan yang terakhir ada edukatif. Nah, tadi kita sudah sedikit paham tentang teks cerita sejarah. Sekarang kita lanjut ke informasi dan unsur-unsur pembangun teks cerita sejarah. Sebelum lanjut lebih jauh, kita cari tahu dulu apa sih langkah-langkah menemukan informasi penting teks cerita sejarah. Nah, yang pertama bisa dengan membaca cerita atau novel sejarah. Yang kedua, mengidentifikasi pokok isi dalam cerita tersebut. Yang ketiga, tentunya setelah diidentifikasi, jangan lupa dicatat. Dan yang dicatatnya tentu yang pokok-pokoknya ya. Nah, sekarang kita lanjut nih ke unsur pembangun teks cerita sejarah. Oh iya, unsur-unsurnya tersebut dibagi dua ya. Yang pertama ada unsur intrinsik dan yang kedua ada ekstrinsik. Nah, buat yang intrinsik nih, ada beberapa bagian. Yang pertama ada tema, yang kedua amanat, yang ketiga tokoh atau penokohan, yang keempat sudut pandang, yang kelima latar, dan yang terakhir ada alur. Kalau yang ekstrinsik nih, yang pertamanya ada kebesaran pemerintahan, yang kedua corak penceritaan, dilanjutkan dengan yang ketiga unsur keagamaan, yang keempat unsur politik, yang kelima unsur ekonomi, dan yang keenam ada unsur sosial. Oh iya, tentu dalam teks cerita sejarah mempunyai nilai-nilai. Yang pertama moral, yang kedua kepahlawanan, yang ketiga religius, yang keempat budaya, dan yang kelima tentunya sosial. Sekarang kita lanjut ke ciri kebahasan teks cerita sejarah. Ciri kebahasannya sendiri ada 4. Yang pertama ada keterangan, yang kedua kata sifat, yang ketiga bahasa kias, dan yang terakhir ada majas. Nah, sekarang kita lanjut ke penyusunan teks cerita sejarah. Yang pertama tentu dengan menyusun teks cerita sejarah dulu. Bisa dengan wawancara, bisa dengan menulis kreatif. Dan setelah menyusun tentu langsung menyunting. Gimana sih cara menyunting teks cerita sejarah? Yang pertama membaca keseluruhan naskah teks cerita sejarah. Yang kedua mencermati kesalahan penggunaan ejaan, kesalahan penulisan, ataupun tanda baca. Buat selanjutnya setelah mencermati kesalahan-kesalahan, tentu yang ketiga ialah memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.